Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya Manggala Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yaitu yang berjudul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia pada Era Digitalisasi Saat Ini. Nah, kita semua pasti sudah tahu bahwa hampir setiap aspek kehidupan manusia saat ini telah diubah menjadi era digitalisasi, termasuk ke dalam bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan transformasi digitalisasi saat ini, perusahaan banyak sekali melihat peluang baru dan tantangan baru yang berbeda dalam mengelola sumber daya manusia. Pada era digitalisasi saat ini, manajemen sumber daya manusia sangat berperan atau berpengaruh besar dalam merekrut, mengelola, dan mengembangkan karyawan. Digitalisasi memungkinkan lebih banyak fleksibilitas, analitik yang lebih baik, pengalaman kerja yang lebih baik, dan penghematan biaya. Namun, masalah seperti keahlian dan keterampilan, keamanan data, perubahan budaya, dan integrasi sistem yang harus dipertimbangkan dengan berhati-hati. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses strategis dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan yang ada di dalam suatu organisasi, dengan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu dari Hasibuan tahun 2017, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengukur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Yang kedua, ada pengertian era digitalisasi. Era digitalisasi adalah era atau masa ketika teknologi digital menjadi pusat dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan menjalankan bisnis, termasuk penggunaan EA, cloud computing, big data, dan otomatisasi. Yang ketiga, ada peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di sini sangat berperan penting karena manajemen sumber daya manusia adalah jembatan atau pusat penggerak antara manusia dan teknologi saat ini. Berikut ada beberapa penjelasan mengapa sih manajemen sumber daya manusia sangat krusial di era digitalisasi saat ini. Yang pertama, ada mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan melek teknologi. Manajemen sumber daya manusia bertugas mengembangkan kompetensi digital karyawan untuk melalui pelatihan, e-learning, dan sertifikasi. Tanpa kemampuan digital, kita atau karyawan akan tertinggal dalam menghadapi perubahan. Untuk poin yang kedua, ada mengelola perubahan organisasi. Pada transformasi digital menuntut perubahan budaya kerja dan pola pikir, manajemen sumber daya manusia menjadi agen perubahan atau change agent yang memfasilitasi adaptasi karyawan terhadap sistem kinerja baru. Poin ketiga yaitu mendukung inovasi dan kreativitas. Di tengah persaingan teknologi saat ini, organisasi sangat butuh sumber daya manusia yang sangat inovatif. Manajemen sumber daya manusia berperan menciptakan lingkungan kerja yang mendorong ide-ide baru, fleksibilitas, dan kolaboratif. Poin yang keempat, ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Melalui pemanfaatan teknologi saat ini seperti HRIS atau Human Resource Information System, manajemen sumber daya manusia dapat mengelola data karyawan, absensi, rekrutmen, dan penilaian kerja secara otomatis dan lebih efisien. Untuk poin yang kelima, ada menjaga kesejahteraan dan keterlibatan karyawan. Pada era digitalisasi saat ini membuat batas kerja dan hidup pribadi menjadi kabur. Manajemen sumber daya manusia penting dalam merancang kebijakan kerja fleksibel, menjaga keseimbangan mental, dan memastikan karyawan tetap produktif walau bekerja dengan jarak yang jauh. Poin yang keenam, yang terakhir, ada strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data atau Human Resource Analysis. Manajemen sumber daya manusia kini berbasis data, bukan hanya intuisi.
Melalui people analysis, manajemen sumber daya manusia dapat menganalisis retensi, performa, dan kebutuhan pelatihan secara lebih akurat. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia atau human research merupakan proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masa depan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat dalam jumlah, kualifikasi, dan waktu yang dibutuhkan. Poin yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini yaitu proses menarik calon karyawan potensial atau rekrutmen dan memilih kandidat terbaik atau seleksi untuk mengisi posisi kerja. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan atau training and development. Pelatihan dan pengembangan ini memberikan pelatihan kepada karyawan agar tetap mampu menguasai keterampilan baru serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme. Yang keempat ada penilaian kinerja atau performance appraisal, yang itu menilai sejauh mana karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta objektif untuk dasar pengambilan keputusan manajerial seperti promosi, pelatihan lanjutan, atau intensif. Untuk poin yang kelima yaitu kompensasi dan tunjangan atau compensation and benefits, yaitu memberikan imbalan yang adil dan kompetitif kepada karyawan baik dalam bentuk gaji, bonus, maupun tunjangan-tunjangan lainnya. Slide selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi manajemen sumber daya manusia di era digitalisasi saat ini. Yang pertama ada kesenjangan keterampilan atau skill GAP. Banyak sekali karyawan yang belum memiliki kemampuan digital dan karyawan sangat dituntut untuk memiliki kemampuan digital seperti penguasaan software, data analisis, dan teknologi terbaru lainnya. Manajemen sumber daya manusia dituntut untuk melakukan pelatihan dan pengembangan atau training and solusinya yaitu dengan cara pelatihan dan pengembangan berkelanjutan seperti kursus online, sertifikasi digital, dan pelatihan teknis, menerapkan upskilling dan reskilling sesuai kebutuhan posisi dan perkembangan teknologi saat ini. Untuk poin yang kedua yaitu ada adaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang kita ketahui saat ini banyak sekali teknologi yang berubah sangat cepat, sehingga sumber daya manusia pun dan organisasi harus selalu fleksibel. Manajemen sumber daya manusia harus membangun budaya kerja yang siap berubah atau change ready, yaitu dengan solusi membangun budaya kerja yang adaptif dengan komunikasi yang terbuka terhadap perubahan, menyediakan pendampingan atau coaching atau mentoring digital bagi karyawan yang kesulitan. Baik, untuk yang poin ketiga yaitu ada tantangan dalam rekrutmen digital. Pada proses rekrutmen saat ini dilakukan banyaknya secara online, namun tidak semua pelamar itu cocok disaring hanya lewat sistem aja atau secara online. Adapun resiko mengabaikan kualitas soft skill karena terlalu fokus pada data digital tersebut. Solusinya yaitu dengan cara menggunakan sistem rekrutmen seperti ATS, video interview, dan assessment yang disertai dengan sentuhan personal seperti wawancara langsung secara daring. Keempat yaitu ada pengelolaan karyawan remote atau hybrid. Kerja jarak jauh sangat menantang manajemen sumber daya manusia dalam mengontrol kinerja, komunikasi, dan menjaga semangat kerja tim. Manajemen sumber daya manusia itu perlu strategi baru untuk memonitoring dan membangun engagement secara visual. Solusinya gunakan tools kolaborasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk komunikasi dan memonitoring, dan terapkan KPI berbasis output bukan waktu kerja. Poin yang kelima yaitu ada keamanan data karyawan. Data manajemen sumber daya manusia kini tersimpan secara digital dan sangat rentan terhadap kebocoran data atau penyalahgunaan data. Banyak sekali di zaman sekarang itu banyak yang menyalahgunakan data orang lain. Manajemen harus memahami manajemen data dan sistem keamanan digital. Solusinya yaitu dengan cara menerapkan sistem keamanan digital seperti data encryption, autentikasi ganda, dan proteksi code. Yang
keenam, ada evaluasi kinerja digital. Evaluasi ini berbasis sistem, bisa kurang mempertimbangkan proses manusiawi juga. Manajemen sumber daya manusia perlu membangun sistem otomatis dengan penilaian berbasis perilaku dan kontribusi nyata. Solusinya yaitu dengan cara menggunakan balance scorecard atau sistem evaluasi gabungan antara digital tools dan penilaian manajer langsung. Harus dijadwalkan seperti evaluasi berkala agar karyawan paham akan perkembangan mereka. Poin yang ketujuh yaitu ada menjaga keterlibatan dan kepuasan karyawan. Pada saat era digitalisasi saat ini, karyawan mudah merasa terisolasi, terutama dalam sistem kerja remote atau hybrid tadi. Manajemen sumber daya manusia itu harus menciptakan program keterlibatan atau employee engagement yang efektif secara virtual. Solusinya yaitu dengan cara adakan survei kepuasan kerja digital secara rutin, terapkan pengakuan digital atau apresiasi online, sistem reward berbasis platform. Adapun fungsi era digitalisasi saat ini yaitu secara umum merajuk pada peran dan manfaat utama dari penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan organisasi dalam konteks manajemen dan pembangunan sumber daya manusia. Adapun beberapa fungsi era digitalisasi saat ini yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses kerja sangat lebih cepat dan akurat karena dibantu oleh teknologi seperti AI atau software dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan dokumen fisik. Kedua yaitu ada memperluas akses informasi dan komunikasi. Informasi ini bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, memudahkan kolaborasi lintas daerah bahkan lintas negara juga. Yang ketiga ada mendukung inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data digitalisasi. Ini memungkinkan pengumpulan data lebih besar yang bisa dianalisis untuk membuat keputusan strategis. Organisasi bisa lebih cepat merespon perubahan pasar dan tren. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada perubahan landscape dunia kerja dalam konteks peran manajemen sumber daya manusia di era digitalisasi saat ini. Perubahan landscape dunia kerja pada era digitalisasi saat ini telah mengubah secara drastis cara organisasi beroperasi dan bagaimana manusia ini bekerja. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga menyentuh aspek budaya, struktur, dan strategi perusahaan. Adapun berikut beberapa perubahan utamanya yaitu yang pertama ada munculnya teknologi baru. Teknologi ini seperti artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan Internet of Things. Organisasi ini menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yaitu ada sistem kerja fleksibel, model kerja bergeser dari kantor fisik menjadi remote working atau bekerja jarak jauh. Yang kedua, hybrid working, yaitu gabungan kerja di kantor dan di rumah. Yang ketiga, ada jam kerja yang sangat fleksibel. Untuk poin yang ketiga yaitu ada munculnya konsep baru dunia kerja, yaitu yang pertama ada gig economy, yaitu pekerja lepas yang dibayar per proyek. Yang kedua ada workforce diversity, yaitu tenaga kerja yang terdiri dari beragam usia, jenis kelamin, budaya, dan keahlian. Untuk yang ketiga yaitu digital workforce, yaitu karyawan yang bekerja dengan bantuan teknologi digital termasuk penggunaan chatbot, EA, dan platform human resource digital. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada perubahan landscape dunia kerja dalam konteks peran manajemen sumber daya manusia di era digitalisasi saat ini. Perubahan landscape dunia kerja pada era digitalisasi saat ini telah mengubah secara drastis cara organisasi beroperasi dan bagaimana manusia ini bekerja. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga menyentuh aspek budaya, struktur, dan strategi perusahaan. Adapun berikut beberapa perubahan utamanya yaitu yang pertama ada munculnya teknologi baru. Teknologi ini seperti artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan Internet of Things.
Organisasi ini menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan pengambilan keputusan berbasis data, yaitu ada sistem kerja fleksibel, model kerja bergeser dari kantor fisik menjadi remote working atau bekerja jarak jauh. Yang kedua, hybrid working, yaitu gabungan kerja di kantor dan di rumah. Yang ketiga, ada jam kerja yang sangat fleksibel. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada munculnya konsep baru dunia kerja, yaitu yang pertama ada gig economy, yaitu pekerja lepas yang dibayar per proyek. Yang kedua ada workforce diversity, yaitu tenaga kerja yang terdiri dari beragam usia, jenis kelamin, budaya, dan keahlian. Untuk yang ketiga yaitu digital workforce, yaitu karyawan yang bekerja dengan bantuan teknologi digital termasuk penggunaan chatbot, EA, dan platform human resource digital. Keempat, yaitu ada tuntutan terhadap sumber daya manusia yang multi skill dan melek teknologi. Yang kelima, yaitu ada karyawan tidak cukup hanya memiliki satu keahlian saja. Pada era digitalisasi ini menuntut karyawan mempunyai kemampuan adaptasi tinggi, kemampuan belajar cepat atau lifelong learning. Yang ketiga ada kompetensi digital dasar seperti penguasaan tools kolaborasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Baik, untuk slide yang terakhir yaitu ada contoh kasus nyata pada era digitalisasi saat ini, yaitu yang saya ambil Gojek, perusahaan Gojek sebagai platform digital terbesar yang harus mengelola jutaan mitra driver yang bekerja secara fleksibel atau gig worker. Peran manajemen SDM di sini yaitu yang pertama membangun sistem onboarding digital untuk mitra baru. Yang kedua, menyediakan pelatihan daring seperti Gojek Wirausaha untuk membekali driver dengan skill kewirausahaan. Untuk yang ketiga, menyediakan sistem reward atau insentif berbasis performa digital. Yang keempat, yaitu ada menyediakan asuransi dan layanan kesejahteraan berbasis aplikasi, yaitu dengan menghasilkan hasil yang didapat dari contoh kasus nyata ini, yaitu kesejahteraan mitra lebih terjamin, loyalitas meningkat, dan Gojek mempertahankan keunggulan yang tetap kompetitif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.